Oke teman-teman, jadi eh, untuk melihat arti dari candle itu kita sesuaikan dengan posisinya. Jadi posisinya itu ada di support atau resisten. Ini support, ini resisten. Jadi di area ini adalah namanya SND, ya, supply and demand. Ada yang mensuplai, ada yang memberi, ada permintaan, ada yang mau beli, ada yang mau jual gitu. Jadi di area ini adalah area jual belinya antara support dan resisten. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, ini kan sudah di area support ya, support jangka pendek ya. Support jangka pendek ada candle membentuk candle hammer, berarti ini adalah kekuatannya bakalan ke atas, ya kan? Nah, bagaimana konfirmasinya? Berarti ini adalah dari sini ya sampai ke sini itu kan area supply and demand, SND, supply and demand. Jadi kita cari tekanan dari masing-masing buyer dan sellernya. Oke, nah ini candle yang sedang terbentuk ini, jika dia berwarna merah, ini ya, candle merah panjang shadownya di atas, ini mengartikan berarti dorongan dari seller untuk menekan harga ke bawah itu sangat kuat ya. Jadi kalau candle hijau gini, ini adalah dorongan dari seller, dari buyer ke atas sangat kuat gitu ya. Oke, itu adalah kuncinya. Nah sekarang gini nih, ini dorongan dari buyernya sangat kuat untuk ke atas, ini dorongan dari sellernya sangat kuat untuk ke bawah. Jadi belum ada kan konfirmasi, ini harga masih ambigu nih. Nah disinilah kita lihat konfirmasinya. Nah kalau konfirmasinya bentuknya candle warna hijau ini yang sedang terbentuk, kalau dia akhir nanti menjadi candle warna hijau sumbu bawah panjang, itu berarti sudah terkonfirmasi untuk naik ya. Nah ini masih apa ya, masih bingung nih, belum menentukan arah harga, padahal ini di area supply and demand kan. Oke. Nah kita perhatikan ya, di sini dia menjadi candle pembatalan untuk naik. Berarti kita ambil 1 menitnya aja. 1 menit di sini, di 1,5 menitnya dia bakalan turun ya. Kita cek. Terburu-buru, sorry, jadi harus ada konfirmasi dulu dari candle ini. Nggak apa-apa, terburu-buru. Ya ini dorongan dari seller menekan harga ke bawah itu sangat kuat ya. Artinya apa? Harga menjadi turun gitu. Nah ini juga masih kuat sekali. Jadi 3 candle ini mengartikan dorongan dari seller ke bawah sangat kuat, tapi ini ada potensi ke atas gitu, ada potensi untuk ke atas. Kapan potensi ke atasnya? Nunggu ada pelemahan dari seller. Nah kita cek supply and demand-nya ya. Oke, dia udah di support.
berarti ini bakalan naik ke atas. Kita ambil 5 menitnya ya. Bantai. Nah, kenapa informasi kenaikan ini kan semua informasinya untuk naik ke atas, sejalan dengan ini. Tapi kapan dia naik ke atasnya? Tunggu candlenya melemah, si sellernya, atau ada pembatalan untuk naik. Nah, ini kan batal nih untuk naik ya. Ini batal, masih batal semua nih. Sorry, batal untuk turun baru dia naik ke atas. Belibet nih. Oke, ini masih kuat, masih sangat kuat sekali ya dorongan dari atasnya. Nah, ini kan dorongan dari atasnya udah nggak ada nih. Candle yang sedang terbentuk ini dorongan dari atasnya nggak ada. Ini sudah pertanda, ini sudah pertanda dia melemah, tidak ada dorongan. Nah, disupport dengan ini sudah mau mendekatin titik support. Nah, kalau udah begini kita ambil aja 15 menit. 15 menit kita bantai di sini. 14 juta. 1 2. Aduh. Masih 45. Oh ya udah. 3 4 5. Oke. Kita ambil sini. Nah, ini tadi buru-buru kita sini ya. Nah, sekarang kita ambil di area SND-nya, supply and demand. Oke. Ini masih di area supply and demand ya. Kita lihat kekuatannya, harganya. Nah, ini adalah informasi untuk naik ya. Candle hijau adalah informasi untuk naik. Informasi untuk naik. Tapi nggak terlalu kuat dia naik karena ada ini nih, dorongan dari sellernya untuk ke bawah ya. Nah, jika candle yang sedang terbentuk ini membentuk konfirmasi untuk pembatalan turun, maka dia confirm naik. Kita lihat ya. Oke, perhatikan sumbu bawah. Oke, ini belum ada terjadi sumbu bawah ya. Berarti ini masih potensi untuk turun nantinya di beberapa candle. Kita lihat apakah candle hijau ini bisa menembus ini. Kalau bisa menembus itu sangat kuat sekali tekanannya ke atas. Maka bisa dikatakan candle berikutnya akan menjadi candle hijau. Tapi kalau nggak tembus, ya lihat tekanan dan dorongannya lagi. Oke ya, oke, tembus. Nah, ini kan ada bawah nih, ada sumbunya. Oh ya, kalau candle hijau sumbu di atasnya agak panjang, sumbu di bawahnya pendek gitu ya, ini informasinya akan naik ke atas gitu. Nah, ini seharusnya ya, kalau lihat dari bentuk candlenya ini harusnya naik ke atas. Karena apa? Ini sudah ada sumbu kecil dan di atas juga ada sumbunya. Berarti dia akan naik ke atas. Seberapa kuat? Ya nggak kuat. Karena di sini ada candle ini nih.
candle apa namanya, candle bearish dengan body besar tapi tidak ada sumbu bawah, artinya dia tidak terlalu kuat untuk kenaikannya. Kelihatan kan melemah ya, tuh agak naik turun gitu. Nah ini karena ada di sini ada kekuatan untuk naik, terus ini informasinya adalah ke atas, berarti nunggu konfirmasi ini apakah dia akan naik ke atas atau tidak. Konfirmasinya seperti apa? Pelemahan seller atau pembatalan untuk turun gitu. Nah kalau ini menjadi candle, nantinya menjadi candle merah dengan sumbu bawah yang panjang, maka dia akan terkonfirm naik. Dengan catatan tidak ada sumbu atasnya ya. Nah kalau ini ada sumbu atasnya berarti dia masih kuat turun. Nah kalau seperti ini berarti dia masih kuat turun. Karena apa? Karena ada nih dorongan dari si sellernya untuk ke bawah. Kita lihat kalau ini jadi candle merah, berarti dia masih ada kemungkinan untuk turun. Nah kemungkinan untuk turun, tapi bodinya kecil banget. Kalau bodinya kecil, yaitu nunggu konfirmasi lagi gitu, tunggu konfirmasi lagi. Nah ini kan sebenarnya dia bakalan naik informasinya ya, ini masih ada kekuatan untuk turun, jadi nunggu konfirmasi dulu. Tapi kalau candle ini tadi menjadi candle hijau, udah saya pastikan dia akan naik. Aduh, ada gugu. Nah ini suspek saya sih masih sideways jangka pendek ya. Jadi di sini antara buyer dan seller masih sama-sama kuat. Nah kita lihat support and resistance-nya, kita cek masih di area SND. Nah ini nih yang bikin bingung tuh. Dia masih menentukan apakah akan terus naik atau turun, karena ternyata dia di area support gitu. Nah jika terjadi seperti ini ya, kita lihat, terlambat saya. Ini kan bentuk konfirmasinya udah jelas ini kuat banget nih untuk turun karena ada dorongan dari atas, makanya dia jadi candle merah. Tapi candle merah ini tidak kuat untuk meneruskan ke bawah karena sumbu atasnya tidak ada. Kalau dia ada sumbu atas merah, itu dia akan ke bawah, nanti harganya akan ke bawah gitu. Nah sekarang kita cek di area SND. Ini adalah tren turun sesaat, tapi ada informasi untuk naik, masih informasi ini ya, masih melanjutkan ini untuk kenaikan. Jadi apakah dia akan benar-benar naik lagi, kita tunggu konfirmasinya. Gitu sih, jadi banyak ini ya candlestick pattern ini agak harus sabar menunggu konfirmasinya. Nah ini kalau terjadi candle hijau, sumbu atas bawahnya sama panjang, ini berarti confirm naik. Karena apa? Dia body hijau mengartikan dia naik, sumbu atas sama bawahnya sama panjang, sama-sama kuat, berarti dia masih kuatan naik karena di sini masih kuat naik. Di candle sebelumnya masih kuat naik. Nah kalau ini kan jadi pembatalan nih, pembatalan untuk naik. Nah dia kapan akan naik? Ya tunggu ada pembatalan turun atau pelemahan dari buyer, baru dia akan melanjutkan trennya ke atas. Oke.
Kalau ini jadi candle hijau ya, jadi candle hijau sumbu bawahnya panjang, sumbu bawahnya panjang, berarti itu sudah terkonfirm untuk naik jika candle ini ya. Tapi ini kan menjadi candle merah, ya belum terkonfirm untuk naik. Nah, ini adalah supportnya, dia agak berat nih melewati si support. Kalau dia tembus support ya berarti dia kemungkinan besar dia akan turun. Kemungkinan besar akan turun. Oke. Nah, dia masih diteruskan untuk naik ke atas. Saya terlambat di sini aturannya. Aturannya sini open posisi untuk naik ke atas karena ini adalah dorongan. Mana sih? Ini adalah dorongan ke atas ya. Sementara dorongan dari si sellernya sangat pendek. Jadi kekuatan untuk naik itu sangat kuat. Didukung dengan ini gitu ya. Jadi untuk melihat tekanan sama dorongannya harus dilihat candle pendukung di candle sebelumnya. Nah, kita cek. Ini saya belum melihat ada konfirmasi untuk naik. Tapi ini arah harga bakalan naik. Ya. Masih ada kekuatan untuk naik. Karena dia belum menembus support. Tapi kalau udah ditembus support ya pasti harga akan turun. Gitu. Nah. Ini kan sudah ada penggagalan untuk turun ya. Kalau ini nanti jadi candle hijau, pas di titik ini aja, itu candle berikutnya saya confirm dia akan naik ke atas. Iya, Kung, sabar. Nah, ini kita ambil di wilayah ini. Oke, sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Nah, tapi di sini kita harus perhatikan lagi, ini adalah resisten jangka pendek. Kita cek apakah dia akan menembus. Oke, sumbu atasnya panjang, kita ambil 2 menit ya. Apakah dia oke, kita ambil 2 menit. Oh. Apakah dia di titik resisten? Iya. Jadi resisten perik, tapi ini gampang dijebol. Ya. Gampang dibobol. Nah, kenapa saya ambil di 2 menitnya? Karena ini ya untuk mengantisipasi sih. Kalau dia kuat banget untuk turun, karena kan ini sudah menembus ini ya, menembus si resisten ini. Nah, ini dia membentuk resisten baru. Nah, di candle ini apakah dia akan naik? Kita lihat. Oh enggak, dia turun karena dorongan ini kuat, tapi belum tentu dia turun karena masih di area SND ini masih ya, area supply and demand masih belum jelas kekuatan harganya ya. Nah, di atas itu kita loss, nggak apa-apa lah loss. Ya karena di area SND itu ya itu melihat tekanan sama dorongan dari si seller dan buyernya agak harus hati-hati. Oke, nah lihat ini candle yang sedang terbentuk ini masih ambigu ya, mau naik turun gitu karena sama-sama kuat dia. Nah, kita lihat bentuk secara ininya ya, dia adalah sideways jangka pendek ya kan, sideways jangka pendek, turun naik, nanti ini naik lagi. Tapi apakah dia akan turun terus? Nggak tahu. Kita lihat konfirmasinya ya. Oke. Ntar lagi azan.
Lamaan tadi kita ngambil 8 posisinya ya. Berapa menit? Wih, 20 menit cuy. Lama ya. Nggak apa-apa. Nah, ini dia. Coba kita cek apakah dia akan melanjutkan turun. Ya, ada candle ini masih ada potensi untuk naik. Kita tunggu saja. Oh, dia sudah menembus resisten. Ya, ini sumbu yang resisten paling rendah. Kita cek di yang sebelumnya. Oh, ya, ini adalah resisten. Ini adalah support global. Support sangat kuat. Kita cek di sini apakah dia akan naik, menjadi kekuatan naik atau tidak. Oke. Nah, kalau ini jadi candle merah, artinya ada informasi untuk naik. Nah, ini informasinya sudah cukup kuat untuk naik. Gitu. Ini adalah memang candle salib ya. Candle doji. Tapi kalau doji hijau panjang sumbu atas ini masih potensi informasinya bakalan naik ke atas. Ini berapa menit lagi? Oh ya, sekalian nunggu hasil trading ini. Jadi untuk menentukan konfirmasinya tuh gini teman-teman. Misal nih candle hijau, sumbu bawah, sumbu atas panjang, ada body, ada sumbu bawah. Sorry ya azan. Tidak apa-apa. Ini adalah informasinya kan pembatalan untuk naik, ya kan? Ini informasinya adalah pembatalan untuk naik, potensi dia untuk turun. Tapi jika candle berikutnya itu menjadi candle hijau panjang bawah, ini kan artinya adalah dia tadinya turun gitu ya, tadinya turun terus didorong dari si buyer, kemudian jadi candle hijau. Nah, ini artinya kan pembatalan untuk turun, kekuatan untuk naik. Nah, karena informasi ini akan turun tapi dibatalkan, maka dia sudah terkonfirmasi untuk naik. Itu kira-kira. Ya. Nah, ini enak nih. Ini kan batal turun nih. Ya kan? Informasinya dia akan turun tapi dibatalkan penurunannya dengan candle hijau, maka ini akan naik. Gitu. Dan ini saya nggak akan OP lagi lah, biar nunggu ini aja. Ini sih saya sudah confirm naik. Nah, apalagi kalau ini jadi candle hijau lagi ya, wah sudah. Artinya apa? Kekuatan tekanan dari si buyer untuk naik ke atas itu sangat kuat. Tapi hati-hati, dia tidak akan melewatin ini, karena ini masih ada dorongan dari seller ke bawah ya, jadi nggak terlalu kuat dia untuk naik ke atasnya, nggak akan melewatin resisten. Nah, ini dorongan dari si sellernya masih ada ya ke bawah. Kita tunggu saja ya, ini apakah dia profit atau tidak. Tapi kalau saya lihat sih ini bakalan masih akan kuat naik ya. Ini candle hijau ini bakalan akan lewatin sini nih, karena ini ada dorongan di bawahnya.
Ya tadi saya pengen open posisi di sini nih 1 menit sell, 1 menit buy. Karena di sini ada dorongannya. Nih, candle merahnya ada dorongan ke bawah, berarti ini bakalan naik. Gitu. Ya. Nah, ini bakalan tembus. Kalau ini tembus, sudah candle berikutnya jadi hijau. Nah, ini kan tidak ada nih dorongannya di bawah. Nih, candle hijau ini tidak ada dorongan ke bawah, ini udah pasti naik. Karena ini tekanan dari si sellernya nggak kuat untuk mendorong ke bawah. Maka candle berikutnya saya pastikan hijau. Gitu. Kita cek aja. Apakah menjadi candle hijau atau candle merah? Saya yakin dia jadi candle hijau. Karena ya itu sih, dorongan dari si ininya nggak ada. Jadi dia masih kuat untuk naik. Ya meskipun dia tadi turun jauh gitu, tapi karena kekuatannya nggak ada, ya dia naik lagi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah 26 menit, hampir setengah jam. Oke, thank you ya.